Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita masuk ke list comprehension. Apa itu list comprehension? Di sini kalau kita lihat ya, list itu dari looping misalnya. Kita bikin suatu number. Numbernya adalah 1, 2, 3 seperti ini. Kemudian kita looping for n in num. Apa yang kita lakukan? Kita ingin membuat suatu num kuadrat, suatu array yang isinya merupakan kuadrat dari seluruh isi dari num. Artinya apa yang harus kita lakukan? Kita perlu nge-append kan dalam setiap looping. Kita append kan isinya apa? Num pangkat 2 seperti itu. Kita kuadratkan. Dan di akhir ya kita coba ya, n pangkat 2 seperti itu. Sini kita tampilkan 6 kuadrat, jadi kuadrat dari sini ya. Ini untuk cara yang biasa ya, yang biasa sering kita lihat. Cuman ada list comprehension. Ini kita bisa membuat list baru 6 kuadrat ini dengan cara yang lebih sederhana, lebih singkat. Ya, kalau kita lihat seperti ini. Ya, kalau kita lihat seperti ini, 6 kuadrat ini kan dia ada array baru nanti akan dibuat. Isinya apa? Isinya nanti n kuadrat dari seluruh isi dari 6. Nah, caranya sederhana. Pertama, apa yang akan di-append-kan ke dalam ini itu n pangkat 2. Itu akan di-append-kan. Nah, jadi ini dulu yang kita letak di depan. Seperti itu. Kemudian baru kita letak apa sih yang akan di pangkat 2 kan gitu. Nah, jadi ini akan di pangkat 2 kan. Kita letak seperti ini. Nah, jadi artinya apa? 6 kuadrat ini isinya adalah kuadrat dari n untuk setiap n di dalam 6. Seperti itu. Sederhana. Jadi sangat singkat sekali. Kita jalankan 6 kuadrat. Ya, hasilnya sama. Ya, jadi untuk coding yang ini 3 baris ini bisa kita persingkat dengan seperti ini, 1 baris saja. Nah, itu adalah list comprehension. Nah, bagaimana kalau kita mau membuat ya bukan kuadrat dari 6 ini tapi dikalikan 3 dari sini? Ya sederhana, copy paste aja ini. Ya, kita mau 6 kali 3 misalnya. Seperti ini. Artinya tinggal 6 kali 3 seperti ini. Ya, kita jalankan 6 kali 3 hasilnya apa? 369. Ya. Jadi sederhana, apa yang akan kita lakukan terhadap seluruh n di dalam 6? Yang akan kita lakukan adalah kita kalikan 3 dan itu kita append-kan ke dalam list 6 kali 3 ini. Jadi caranya seperti itu. Cara bacanya n kalikan 3 untuk n setiap n dalam 6. Seperti itu. Ya, itu adalah list comprehension. Berikutnya kita masuk ke function. Ya, function ini ya, fungsi ini dengan cukup deklarasikan dengan def. Kita define nama fungsinya apa. Misalnya tadi kita udah ada bikin di atas kuadrat ataupun kali 3 ya. Kuadrat aja misalnya. Kuadrat inputnya apa? 6. Number yang ingin kita kuadratkan. Kemudian apa yang dilakukan? Nah, di sini kita lakukan sesuatu, kemudian terakhir kita returnkan nilainya. Gitu. Nah, caranya di sini gimana? Karena kita mau kuadratkan 6, jadi ya tinggal returnkan 6 pangkat 2 seperti ini.
Sederhana seperti itu saja. Kita bisa menggunakan fungsinya dengan cara kuadrat, langsung inputnya berapa? 4 misalnya. Hasilnya 4 kuadrat. Masukkan 6, 6 kali 6, 36. Seperti itu. Ya, tentu di sini kita bisa melakukan, kita assign dalam bentuk variabel dulu. Bisa jadi hasil sama dengan 6 kali 2, kita returnkan hasilnya. Bisa juga. Sama saja hasilnya. Ya, cuman kalau mau lebih singkat, bisa kita langsung aja returnkan apa yang kita inginkan tanpa melalui variabel. Ya, karena di sini mubazir. Tapi terserah, itu tergantung masing-masing seperti apa. Oke, kemudian kita bisa menambahkan komen ya, ataupun kayak dokumentasi mengenai fungsi ini dengan seperti itu ya. Petiknya petik 2 3 kali. Di dalam sini kita bisa bikin definisi mengenai fungsi ini. Fungsi ini menghasilkan kuadrat dari input. Itu misalnya contoh 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, misalnya seperti ini. Ketika ini kita hasilkan kuadrat, maka ketika kita tambahkan dokumentasi ini, maka ketika kita ngetikkan kuadrat fungsinya, kita bisa shift tab, maka akan keluar dokumentasi dari fungsi ini. Ya, itu akan mempermudah kita ketika kita lupa misalnya fungsi itu gunanya untuk apa gitu. Dan ini kita bukan cuman pada fungsi yang kita buat saja, kita bisa melihat dokumentasi dari fungsi-fungsi yang sudah tersedia. Contoh range, shift tab, nah langsung keluar dokumentasinya. Ya, seperti itu. Oke, itu untuk fungsi ya, untuk function saya rasa cukup. Nah, sekarang bagaimana untuk mempersingkat fungsi ini? Nah, ini ada namanya lambda expression. Lambda expression ini mirip seperti list comprehension. Artinya kita mau mempersingkat fungsi itu dengan cara menggunakan lambda. Ya. Cuman ini saya sederhanakan dulu ini, biar nggak mubazir. Saya kembalikan jadi seperti ini. Kemudian seperti apa lambda expression ini? Ya, kalau kita copy paste ini tanpa ada dokumentasi ya, biar sederhana kelihatannya. Oke, kalau kita lihat seperti ini, fungsi terdiri dari definisi dari def ini, kemudian ada nama fungsi, kemudian ada input, kemudian ada apa yang akan kita returnkan. Dan sebenarnya fungsi ini kalau kita bikin di satu baris itu bisa seperti ini. Kita jalankan ini, dia jalan. Ya. Jadi sebenarnya di satu baris ini bisa, asalkan tidak ada data-data yang lain gitu. Ya, jadi cuma untuk satu line saja return seperti ini, itu bisa dibikin dalam satu baris. Nah, untuk lambda expression itu mempersingkat fungsi ini, kita tidak perlu menuliskan return, dan kita tidak perlu menuliskan nama fungsi dan juga def-nya. Ya, cukup kita tuliskan lambda. Seperti itu, tanpa kurung kurawal juga. Nah, jadi lambda 6 kali 2. Seperti itu. Nah, dia akan keluar merupakan fungsi gitu. Nah, tapi kapan kita menggunakan lambda ini? Nah, ini yang perlu kita lihat. Itu bisa kita gunakan dalam ketika kita menggunakan fungsi map, metode map dan filter. Contohnya ya. Kita lihat map ini apa? Contoh kita ada 6.
seperti itu. Kita ada 6. Kemudian kita mau mappingkan ya seluruh isi dari 6 ini untuk dikuadratkan misalnya. Baik, jadi contohnya bisa saja ini kita bikin dalam tadi namanya apa ya? Namanya kuadrat ya. Kita bisa bikin kuadrat sama dengan lambda seperti ini. Kemudian kita bisa kuadrat 5. Itu bisa. Jadi fungsi yang ini, fungsi yang seperti ini, itu bisa kita sederhanakan jadi satu baris seperti ini. Ya. Kemudian ini bisa kita gunakan nanti dalam fungsi-fungsi yang lain juga, metode yang lain juga seperti map and filter. Ini akan kita lihat seperti apa. Oke, sekarang untuk map dan filter, di sini kita bahas satu-satu. Map ini apa gunanya? Nah, contohnya misalnya kita ada suatu number ya, 6, 1, 2, 3, 4 seperti ini. Nah, kemudian kita mau nge-mappingkan suatu fungsi terhadap 6 ini ya dengan cara, contoh nih misalnya kita ambil aja fungsi yang ini ya. Misalnya kita ambil fungsi yang ini ya, fungsi kuadrat ini kita ambil, kemudian kita gunakan fungsi kuadrat tadi untuk nge-mappingkan map ya terhadap 6. Kita mappingkan terhadap 6, cuman apa fungsinya? Fungsinya adalah kuadrat. Nah, kemudian ini kita masukkan hasilnya dalam bentuk list kembali. Seperti itu. Seperti itu. Ya, kita udah ada 6. Oke, sebentar. Kita sudah ada 6. Kemudian kita mappingkan fungsi kuadrat ya terhadap seluruh isi dari 6, dan kemudian kita kembalikan, outputkan dalam bentuk list seperti itu ya. Kalau kita jalankan, ini kita jalankan, hasilnya adalah 14916. Oke, nah itu map ya. Jadi ada fungsi tertentu yang kita mappingkan terhadap list tertentu seperti itu. Tapi ada cara lain. Kuadrat ini kalau kita tidak mau membuat fungsi ini, kan ini kan fungsi sederhana sekali tadi. Kita tidak mau demi ini kita buat fungsi, kemudian nanti kita letak fungsi yang di sini. Kita mau lebih singkat. Nah, itulah gunanya lambda expression tadi. Jadi cukup kita tuliskan lambdanya saja di sini. Seperti itu. Ya, lambda dengan inputnya 6 akan dilakukan, di-returnkan 6 kali dipangkatkan 2. Nah, kemudian itu semua dilakukan terhadap 6 ini. Nah, gitu. Ini 6 ini sama ini berbeda ya sebenarnya. Ini 6 di sini input output dari fungsi lambda ini, tapi 6 ini merupakan array di sini. Tapi nggak apa-apa, dia nggak akan ada masalah. Nah, dia tetap bisa berjalan. Ya, kalau kita tidak mau pangkat 2, kita mau dikalikan 2 misalnya. Nah, cukup mengubah isi dari lambda ini tanpa kita perlu membuat fungsi baru untuk itu. Ya, kalau kita mau 6 tambah 5, nah seperti itu. Ya, kalau mau ini variabelnya berbeda, n, bisa juga, biar lebih singkat gitu. Nah, seperti itu. Itu fungsi dari map. Jadi ada suatu fungsi lambda yang akan kita mappingkan dengan seluruh isi dari array list 6 seperti itu. Inilah hasilnya. Oke.
berikutnya ada filter. Nah, filter kurang lebih sama dengan map juga, cuman bedanya ya, kalau num itu seperti ini ya, filter itu bisa kita buang malah yang tidak kita inginkan gitu. Nah, contohnya kalau kita ambil list seperti ini ya, lambda juga ya, inputnya adalah n. Kemudian di sini kalau misalnya n-nya itu adalah ya, misalnya modulus 2 sama dengan 0 seperti ini, maka kita akan ini filter ya. Kita akan filter ya isi dari array 6 dengan cara kita cek n-nya akan kita ambil ketika n modulus 2 sama dengan 0. Seperti itu. Artinya kalau dia genap diambil. Nah, jadi diambil 24 saja ya. Itu beda filter dan map. Kalau map kita lakukan semua fungsi di sini, artinya kita tambahkan 5 untuk setiap n di dalam 6. Jadi seperti ini. Nah, kalau yang filter, kita filter n ya. N itu kita ambil nilainya jika n modulus 2 sama dengan 0, maka n itu kita ambil dari 6 itu. Selebihnya kita tidak ambil, kita buang gitu. Nah, itu contoh penggunaan filter. Ya, saya rasa cukup sekian ya materi kali ini. Kita sudah membahas mengenai fungsi lambda expression, map and filter ya. Dan ada banyak metode-metode lain dari Python, dan juga ada banyak library-library lain dari Python yang perlu Anda pelajari, dan itu akan sangat bermanfaat untuk machine learning project ataupun NLP project Anda ke depan. Oke, demikian. Terima kasih sudah menyimak seluruh rangkaian video tutorial intro to Python. Ya, semoga bermanfaat, dan untuk lebih detailnya ke depan akan saya buat juga seri yang lebih advance untuk Python, termasuk machine learning algorithm juga akan kita bisa gunakan ke depan. Oke, demikian, terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.